Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan baik dan tetap sehat ya. Pada hari ini, Ibu akan menjelaskan muatan pembelajaran bahasa Indonesia tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi ciri-ciri manusia sebagai makhluk hidup. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Yang ketiga, siswa dapat mengurutkan proses pertumbuhan pada manusia. Dan yang terakhir, siswa dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Seperti biasa ya, silahkan siapkan buku dan alat tulisnya. Lalu kita simak pembelajaran ini bersama-sama. Anak-anak, sebelum kita ke materi, Ibu mau nanya nih, mengapa tinggi badan dan berat badan kita dari bayi sampai sekarang terus berubah ya? Kemudian, apakah kalian masih ingat kira-kira pada saat kalian bayi, apa kalian bisa berjalan sendiri? Tentu tidak kan? Nah, perubahan berat badan, tinggi badan, kemampuan berjalan itu dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan dari diri kita. Apa sih pertumbuhan dan perkembangan itu? Yuk, sama-sama kita simak materinya. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pembahasan pertama yaitu pertumbuhan. Pertumbuhan pada manusia ditandai dengan bertambahnya berat, tinggi, dan besar tubuh. Pertumbuhan pada manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Sekarang anak-anakku semuanya coba perhatikan gambar yang ada di sebelah kanan Ibu. Coba anak-anak perhatikan baik-baik ya gambarnya. Anak-anak, sambil diperhatikan dan diamati, kita bahas sama-sama yuk gambarnya. Di dalam gambar tersebut, ada gambar bayi, gambar anak-anak, gambar remaja, dan gambar dewasa. Apa maksud dari gambar tersebut ya? Jadi, gambar yang Ibu sajikan ini adalah proses pertumbuhan manusia. Nah, dalam pertumbuhan manusia ini terjadi sejak di dalam kandungan. Dan lahirlah seorang bayi. Seiring berjalannya waktu, bayi tersebut akan bertumbuh menjadi seorang anak-anak. Kemudian, anak-anak ini akan terus bertumbuh menjadi remaja. Setelah remaja akan bertumbuh menjadi dewasa. Oke, sekarang kalian ini ada di fase anak-anak, di mana nanti kalian semua akan bertumbuh menjadi seorang remaja dan dewasa. Anak-anak semua bisa lihat ya bahwa ada perubahan dari bayi sampai dewasa. Apa ayo yang berubah? Yang berubah yaitu tinggi badan, berat badan, dan besar tubuh. Itulah yang menandakan bahwa manusia mengalami pertumbuhan. Nah, sekarang Ibu akan mencontohkan pertumbuhan yang terjadi pada manusia. Contohnya, pada saat dilahirkan, berat bayi normal sekitar 2,5 kg dengan tinggi badannya 47 cm. Seiring bertambahnya usia, maka berat,
tinggi dan besar pai pun akan bertambah. Itulah yang dinamakan dengan pertumbuhan. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Namun, perkembangan emosi dan pikiran akan terus berkembang. Jadi, apabila manusia sudah tumbuh menjadi dewasa, maka tinggi badannya tidak akan lagi bertambah. Tetapi, emosi dan pikirannya akan terus berkembang. Pembahasan selanjutnya yaitu perkembangan. Perkembangan pada manusia dapat ditandai dengan bertambahnya kemampuan yang dimiliki manusia. Perkembangan pada manusia dapat bertambah dengan cara belajar dan dilatih. Sekarang Ibu kasih contoh ya untuk perkembangan ini. Contohnya, kekuatan tangan bayi 0 tahun atau bayi yang baru lahir dalam memegang benda akan berbeda dengan bayi di 1 tahun. Hal ini dikarenakan kekuatan tangan manusia mengalami perkembangan. Saat bayi masih berusia 0 tahun, bayi akan kesulitan untuk memegang benda. Akan tetapi, saat bayi berusia 1 tahun, bayi akan dengan mudah untuk memegang benda. Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu makanan bergizi. Kenapa makanan bergizi sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia? Karena makanan bergizi sangat dibutuhkan oleh tubuh agar badan kita tetap sehat, tumbuh, dan berkembang dengan baik. Ada banyak sekali makanan bergizi yang bisa kita konsumsi. Contohnya seperti nasi, sayuran, daging, kacang-kacangan, telur, buah-buahan, dan susu. Ibu yakin anak-anak semua selalu mengkonsumsi makanan yang bergizi ya. Yang kedua adalah istirahat. Kenapa istirahat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia? Karena tubuh yang lelah memerlukan istirahat. Dengan istirahat, tubuh kita akan kembali segar. Tetapi istirahat yang paling baik adalah tidur. Dengan tidur, segala kegiatan yang ada di dalam tubuh kita dapat berpulang atau terhenti. Tetapi kebutuhan tidur setiap orang itu berbeda-beda sesuai dengan usianya. Biasanya untuk orang dewasa, waktu tidur yakni 7-8 jam. Tetapi untuk anak-anak biasanya sedikit lebih lama karena mereka masih dalam masa pertumbuhan. Tetapi untuk anak-anak juga jangan keseringan tidur ya. Yang ketiga adalah olahraga. Olahraga merupakan kegiatan yang baik dan harus dilakukan secara teratur dan seimbang. Kenapa? Karena dengan berolahraga kita dapat memiliki banyak sekali manfaat. Manfaat dari olahraga diantaranya manfaat olahraga yaitu yang pertama, otot-otot tubuh menjadi rileks, lentur, padat, dan kuat. Yang kedua, dapat mengeluarkan keringat dan melancarkan peredaran darah. Yang ketiga, tubuh menjadi tetap sehat, bugar, dan tidak mudah terserang penyakit. Dan yang keempat, lebih mudah tidur nyenyak. Yang keempat adalah rekreasi. Ibu yakin semua anak-anak di sini pasti menyukai kegiatan rekreasi ini ya. Rekreasi juga merupakan salah satu cara untuk beristirahat. Karena dengan rekreasi, kita bisa menghilangkan kejenuhan dari kegiatan yang sudah dilakukan sehari-hari. Ada banyak sekali tempat rekreasi yang bisa kita kunjungi. Contohnya seperti taman bermain, kemudian kebun binatang, dan masih banyak lagi. Alhamdulillah ya anak-anak yang soleh dan solehah, pemaparan materi pada hari ini sudah tersampaikan dengan baik. Tapi tunggu dulu, Ibu punya teks bacaan yang berjudul Pertumbuhan Jonas dari Waktu ke Waktu. Silakan kalian untuk membaca teks tersebut,
Kemudian, mengisi soal latihan yang berhubungan dengan isi dari teks bacaan tersebut. Hari ini kita sudah membahas materi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Diingat kembali ya materinya. Sekian pemaparan dari Ibu. Terima kasih untuk anak-anakku yang soleh dan solehah yang sudah menyimak materi pembelajaran ini. Tetap semangat untuk belajarnya ya, walaupun belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.